Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, apa kabarnya ya? Semoga kita semua ya selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelumnya teman-teman, saya sampaikan terima kasih banyak ya bagi teman-teman yang sudah selalu mendukung channel ini ya. Sudah memberikan like, sudah memberikan komentar-komentar ya, dan kritik dan saran yang membangun ya. Tentunya untuk kemajuan channel ini, dan juga tentunya untuk kita lebih semangat lagi ya dalam memberikan informasi-informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Nah, tak lupa juga teman-teman, saya ucapkan selamat ya bagi teman-teman yang sudah diterima ya di tahap 1 ya. Nah, semoga kalian lancar ya dalam mengikuti ya tes PPDB ini, dan juga semoga teman-teman dilancarkan dalam proses belajar dan mencari ilmu di jenjang yang lebih tinggi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum diterima ya, atau mungkin masih gagal di tahap 1 ya, teman-teman jangan patah semangat ya, jangan pesimis, tetap semangat ya, karena masih ada jadwal pendaftaran di tahap-tahap berikutnya. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas terkait jadwal pendaftaran ya. Ini kita ingatkan kembali teman-teman ya, karena masih banyak sekali di komentar-komentar di baik itu di media sosial kita terkait, ternyata masih banyak teman-teman yang belum tahu ya jadwalnya itu kapan. Jadwal pendaftaran ya, ada pra pendaftaran, jadwal daftar ulang, dan juga verifikasi berkas. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mengingatkan kembali teman-teman ya, kita akan mengingatkan kembali teman-teman harus memahami apa yang dilakukan sebelum melakukan pendaftaran. Nah, setelah melakukan pendaftaran, teman-teman juga harus memahami ya apa yang harus dilakukan setelah melakukan pendaftaran, baik itu sebelum atau sesudah. Nah, teman-teman juga harus mengingat jadwalnya ya teman-teman ya, jadwal dan juga tahapnya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas jadwal pendaftaran ya, di tahap 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus kita juga akan membahas terkait jadwal daftar ulang dan verifikasi berkas. Ya, tentunya kita masih membahas di seputar PPDB Jatim jenjang SMA atau SMK Negeri Jawa Timur tahun 2021. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman ya, tentunya untuk tahap 1 sudah selesai ya, untuk jadwal tahap 1. Lah nanti berikutnya masih ada tahap 2, 3, 4, dan juga 5 ya. Jadi kita akan membahas jadwalnya. Jadi teman-teman nanti harus memahami kapan sih teman-teman itu harus mendaftar di jalur Yonasi SMA, jalur Yonasi SMK, ataupun teman-teman kapan sih harus mendaftar di jalur prestasi nilai akademik, baik itu SMA maupun teman-teman yang mau mendaftar di jalur prestasi nilai akademik jenjang SMK. Ya, termasuk kapan sih teman-teman harus melakukan daftar ulang, dan juga teman-teman harus melakukan verifikasi berkas. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Oke, sebelumnya tapi kita lihat dulu teman-teman ya, untuk tahap dan jalur di PPDB Jatim ini ya, ada 5 tahap dan jalur. Ada 5 tahap ya. Yang pertama adalah tahap 1 ya, teman-teman sudah tahu ada 3 jalur ya, mulai dari afirmasi, perbinaan tugas orang tua, dan juga prestasi hasil lomba. Nah, nanti di tahap 2 teman-teman ini ada jalur prestasi nilai akademik ya untuk SMA. Di tahap 3 ada jalur Yonasi untuk SMK, dan di tahap 4 itu ada jalur Yonasi SMA. Di tahap 5 teman-teman ada jalur prestasi nilai akademik. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin mau mendaftar di jalur jenjang SMA saja ya, ingat ya SMA, berarti nanti teman-teman bisa mengikuti di tahap 2 dan juga tahap 4 ya, karena ini untuk jalur prestasi nilai akademik SMA ada di tahap 2, terus jalur Yonasi untuk SMA itu ada tahap 4. Nah, teman-teman misalkan Pak, saya mau daftar di jalur SMK saja, berarti nanti teman-teman bisa ikut di tahap 3 ya, jalur Yonasi SMK, atau teman-teman nanti bisa ikut di tahap 5 ya, di jalur prestasi nilai akademik SMK. Ingat ya, jadi untuk jenjangnya itu sudah dibedakan ya. Jadi SMA sendiri ya di 2 dan 4, SMK sendiri di 3 dan 5. Jadi tidak bisa teman-teman itu mendaftar di SMA dan SMK ya, tidak bisa. Jadi harus mengikuti jadwal pendaftaran secara bertahap. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya.
Next, yang berikutnya adalah ini teman-teman, ini yang berkali-kali kita ingatkan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus memperhatikan dulu, harus menyiapkan dulu. Jadi apa yang perlu dipersiapkan ya sebelum teman-teman itu melakukan pendaftaran. Ya ini yang sering kita juga sudah membahas di video kita ya. Kita ingatkan lagi. Yang pertama adalah ingat dan catat ya tanggal dan waktu pendaftaran ya, karena ini kalau tanggalnya sudah berlanjut ya, teman-teman sudah tidak bisa, Pak saya lupa belum mendaftar, nah ini bagaimana ya, sudah tidak bisa lagi mengikuti pendaftaran. Makanya teman-teman harus ingat dan catat ya, dicatat tanggal dan waktunya itu kapan. Terus yang kedua, teman-teman tidak harus bergadang ya, misalkan tengah malam ya, misalkan tengah malam menunggu ya, misalkan jam 1 malam kan sudah dibuka untuk pendaftaran. Nah itu teman-teman tidak perlu larut malam untuk melakukan pendaftaran ya. Bisa daftar itu tidak harus hari pertama ya, yang penting masih ada jadwal. Misalkan hari pertama juga boleh ya, misalkan tidak harus jam 1 ya, misalkan pagi ya, jam 5, mungkin setelah sholat subuh ya, atau mungkin agak siang ya, jam 8, jam 9 ya, atau mungkin di hari itu. Yang intinya jangan begadang ya teman-teman ya, maksudnya jangan nanti jam 1 malam daftar ya, tidak perlu seperti itu ya. Nanti bisa hari itu, bisa siang, sore ataupun malam ya. Yang berikutnya adalah, nah ini teman-teman harus wajib ya, wajib sudah menentukan sekolah atau jurusan yang akan dipilih. Jadi teman-teman sebelum melakukan pendaftaran, teman-teman harus menyiapkan dulu sekolahnya mana yang akan dituju, terus jurusannya apa. Ini kalau sekolah kan di jenjang SMA ya, kalau SMK adalah jurusan atau kompetensi keahlian. Teman-teman harus menyiapkan dulu ya, mau sekolah di mana ya, mau memilih jurusan apa. Nah terus yang berikutnya adalah saat mendaftar itu memilih berapa sekolah atau berapa jurusan ya, karena untuk tahap 2 sampai dengan tahap 5 ya, itu setiap siswa itu diberikan kesempatan untuk memilih 3 pilihan sekolah atau jurusan. Ingat ya, misalnya Pak saya mau pilih 1 jurusan aja boleh, Pak saya mau pilih 2 boleh, atau Pak saya mau memilih 3 boleh ya. Jadi teman-teman harus menentukan dulu ya, sekolahnya mau daftar di mana, terus mau memilih jurusan apa. Jadi sebelum melakukan pendaftaran teman-teman harus menentukan dulu ya, bisa dipahami ya. Bisa memilih pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, atau hanya memilih 1 pilihan saja atau 2 pilihan saja boleh. Yang berikutnya adalah ini yang penting ya, data yang sudah dikirim atau dipermanenkan ya, itu tidak bisa diganti lagi atau diedit. Pak saya ada kesalahan memilih sekolah, Pak saya ada kesalahan memilih jurusan, itu sudah tidak bisa lagi dilakukan editing. Nah makanya perhatikan dan cek saat konfirmasi data sebelum dipermanenkan ya. Biasanya tetap setiap teman-teman mau menyelesaikan pendaftaran atau pengajuan itu biasanya ada konfirmasi dulu, apakah Anda sudah yakin ya data Anda yang Anda isikan, yang Anda pilih itu sudah benar atau belum. Karena sudah tidak bisa lagi dilakukan editing data ya, jadi tidak bisa lagi diedit datanya ketika sudah dikirim atau dipermanenkan. Yang berikutnya adalah calon peserta didik itu hanya diizinkan mendaftar sekali. Nah ini yang teman-teman perlu diingat ya, setelah teman-teman mendaftar dan sudah mencetak bukti pendaftaran, yaitu teman-teman sudah tidak bisa lagi mendaftar di tahap itu ya, di tahap itu atau di jalur itu. Jadi pendaftaran itu hanya sekali saja ya, kalau sudah dipermanenkan ya sudah bisa diganti. Jadi teman-teman misalkan Pak saya salah pilih sekolah, saya salah pilih jurusan, ya sudah tidak bisa diganti ya, karena sudah dipermanenkan ya. Makanya teman-teman harus memperhatikan sebelum mendaftar itu harus sudah memiliki tujuannya dulu. Yang terakhir adalah bagi teman-teman yang tidak diterima di tahap sebelumnya ya, misalkan nanti ada tahap 1 sampai 5, misalkan di tahap 1 belum diterima ya, bisa mendaftar lagi di tahap berikutnya ya dengan menggunakan PIN yang sama ya, selama masih ada jadwal ya. Ingat ya, nanti teman-teman harus meng-cross check jadwalnya. Jadwalnya di mana Pak? Buka aja ppdbjatim.net ya, buka ppdbjatim.net, nanti teman-teman lihat jadwal ya. Nanti misalkan di tahap 1 tidak diterima, teman-teman bisa mendaftar lagi di tahap berikutnya ya, tahap 2, 3, 4 ataupun di tahap 5. Ingat ya, jadi teman-teman harus memiliki planning dulu ya sebelum melakukan pendaftaran. Nanti yang pengambilan PIN baru ya untuk jalur perpindahan tugas orang tua ya, untuk PIN baru yang nanti untuk mengambil PIN baru ya di perpindahan ini yang dinyatakan tidak diterima ya, khusus jalur perpindahan tugas orang tua yang tidak dinyatakan diterima, untuk mendaftar di tahap selanjutnya silahkan menggunakan PIN baru. Nanti kita coba berikan tutorialnya ya, nanti ditunggu dulu ya, menunggu
menunya muncul, khusus untuk jalur pemberian tugas orang tua yang mau daftar di tahap 2 dan seterusnya. Oke teman-teman ya, perlu diperhatikan ini ya, teman-teman harus memperhatikan dan teman-teman harus mengingat, harus mempersiapkan dulu sebelum melakukan pendaftaran. Oke, yang berikutnya yang ke-6 ya, terakhir. Jadi teman-teman ikuti latihan atau simulasi pendaftaran ya sebelum kalian melakukan pendaftaran asli ya sesuai jadwal ya. Jadi teman-teman kita sudah membahas apa itu latihan atau itu simulasi pendaftaran itu apa ya. Kita sudah membahas di video kita sebelumnya. Teman-teman harus ikuti latihan atau simulasi pendaftarannya biar teman-teman ketika melakukan pendaftaran asli ya sesuai jadwalnya, teman-teman sudah tidak kebingungan lagi, teman-teman sudah mudah memahami dan juga mudah untuk melakukan pendaftarannya ya. Jangan lupa ikuti latihan atau simulasinya, nanti teman-teman bisa cek aja di jadwalnya ya. Jadi untuk latihannya ini ya, dimulai tanggal 9 sampai dengan 19 Mei 2021. Sip ya teman-teman, bisa dipahami ya ini sebelum teman-teman melakukan pendaftaran. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai jadwal tahap 1 ya. Jadwal tahap 1 ini untuk jalur afirmasi, pindah tugas orang tua atau wali peserta hasil lomba. Nah ini teman-teman ingat ya, tanggal pendaftarannya adalah 3 sampai dengan 4 Mei. Ini yang masih telat atau mungkin belum melakukan pendaftaran di tahap 1, ya itu teman-teman nanti bisa mengikuti lagi tahap 2 ya, karena ini sudah selesai ya, untuk tahap 1 sudah selesai, sudah tidak ada lagi jalur ini. Bisa dipahami ya. Teman-teman nanti harus mengingat pendaftarannya kapan, terus pengumumannya kapan. Yang terakhir adalah konfirmasi oleh siswanya itu kapan. Jadi teman-teman harus mengingat 3 poin ini. Ya, pendaftarannya kapan, pengumumannya kapan, terus terakhir adalah konfirmasinya kapan. Ya, ingat ya, jadwal tahap 1 sudah selesai. Berikutnya adalah jadwal tahap 2. Nah, ini yang akan berlangsung teman-teman ya. Nah, teman-teman harus melihat pendaftarannya ya. Jadi tahap 2 ya, untuk jalur prestasi nilai akademik, ingat ya, ini untuk jenjang SMA ya. Itu dimulai tanggal 20 sampai dengan 22 Mei. Ya, teman-teman tidak boleh lupa dan harus ingat ketika mau ikut daftar jalur prestasi nilai akademik SMA, teman-teman harus mengikuti jadwalnya ini. Yang berikutnya adalah pengumuman ya. Pengumuman adalah tanggal 23 Mei. Teman-teman harus melihat pengumuman apakah diterima atau tidak. Jika diterima, teman-teman harus melakukan konfirmasi oleh siswa yang diterima ya. Di video kita sudah ada bagaimana cara konfirmasinya. Ingat ya, ini untuk jadwal tahap 2 ya, jalur prestasi nilai akademik SMA. Jadi bagi teman-teman yang mau daftar di jalur SMA atau jenjang SMA, catat tanggalnya. Sip ya, bisa dipahami. Berikutnya adalah jadwal tahap 3 ya. Tahap 3 ini ada jalur Yunasi SMK. Ini bagi teman-teman yang mau daftar di jenjang SMK ya, teman-teman harus melihat jadwalnya. Kapan jadwal pendaftaran untuk jalur Yunasi SMK, yaitu tanggal 24 sampai dengan 25 Mei 2021. Nanti teman-teman harus melihat pengumumannya kapan ya, 26 Mei. Ya ingat ya, pendaftaran, pengumuman berikutnya ketika teman-teman diterima ya, teman-teman harus melakukan konfirmasi oleh siswa yang diterima tanggal 26 sampai dengan 27 Mei. Sip ya, tahap 2 sudah bisa dipahami untuk jalur Yunasi SMK. Berikutnya adalah tahap 4 teman-teman ya. Jadwal tahap 4 itu untuk jalur Yunasi SMA. Ingat ya, jadi ada SMA, ada SMK itu sendiri-sendiri. Teman-teman harus memahami ketika ingin daftar di SMA, teman-teman harus memahami jadwalnya dan juga tahapnya. Untuk jadwal tahap 4 itu ada jalur Yunasi SMA ya. Teman-teman lihat pendaftarannya untuk jalur Yunasi SMA itu mulai 27 sampai 29 Mei 2021. Pengumumannya 30 Mei 2021 dan juga untuk konfirmasi siswanya ya, itu tanggal 30 sampai 31 Mei 2021. Ingat dan catat bagi teman-teman yang mau daftar di jadwal tahap 4 ya, atau jalur Yunasi SMA. Yang terakhir teman-teman ada jadwal tahap 5 ya, ini ada khusus untuk jalur prestasi nilai akademik jenjang SMK. Nah, ingat ya, sekali lagi jenjangnya adalah sendiri-sendiri ya, SMA sendiri, SMK sendiri. Teman-teman tidak bisa langsung memilih dua jalur, misalkan SMA dan SMK tidak bisa ya, karena sudah dijadwal per jenjang. Jadwal tahap 5 untuk jalur prestasi nilai akademik SMK itu pendaftarannya adalah 31 Mei sampai dengan 2 Juni 2021 ya. Terus pengumumannya adalah 3 Juni. Untuk konfirmasi siswa yang diterima adalah tanggal 3 sampai dengan 4 Juni 2021. Pak, apakah setelah tahap 5 ini masih ada lagi jadwal pendaftaran? Sudah tidak ada ya. Jadi terakhir pendaftaran itu adalah tahap 5, yaitu
tanggal 31 Mei sampai dengan 2 Juni. Ini sudah terakhir teman-teman ya, sudah tidak ada lagi pendaftaran di jenjang SMA atau SMK negeri se-Jawa Timur. Jadi terakhir jadwalnya adalah tahap 5, yaitu jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK. Ingat dan catat teman-teman harus memahami kapan harus melakukan pendaftaran, kapan harus melihat pengumuman, dan kapan harus melakukan konfirmasi oleh siswa yang diterima. Yang terakhir teman-teman, ketika semua pendaftaran sudah selesai, ya teman-teman sudah melakukan konfirmasi data siswa yang diterima. Yang terakhir adalah jadwal daftar ulang. Nah, ini rentetan dari alur. Jadi melakukan pendaftaran, melihat pengumuman, jika diterima ya teman-teman langsung, setelah diterima teman-teman langsung mengikuti jadwal daftar ulang dan verifikasi berkas. Nah, daftar ulangnya kapan Pak? Daftar ulangnya adalah 14 sampai dengan 19 Juni 2021 ya, dengan mengunggah surat keterangan lulus dari SMP atau sederajat. Ini semua jalur teman-teman ya, semua jalur dan semua tahap daftar ulangnya serentak nanti tanggal 14 sampai 19 Juni 2021. Nanti untuk tutorialnya nanti kita buatkan ya saat sudah tanggal ini ya, nanti kita buatkan tutorialnya untuk mengunggah surat keterangan lulus dan juga SKL. Mengunggah surat keterangan lulus atau ijazah ya, nanti kita buatkan video tutorialnya ya. Terus yang terakhir adalah verifikasi keaslian berkas. Jadi nanti teman-teman langsung datang ke sekolahannya, sekolah yang dituju ya, SMA atau SMK yang menerima kalian, dengan menerapkan protokol kesehatan yang secara ketat, yaitu tanggal 21 sampai dengan 30 Juni 2021. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk jadwalnya ya semoga bisa dipahami untuk jadwal pendaftaran di tahap 1 sampai dengan tahap 5. Ingat ya teman-teman, setelah teman-teman kita kasih contoh misalkan diterima di tahap 2 misalkan ya. Ketika teman-teman nanti misalkan diterima di tahap 2 ya. Jadi teman-teman nanti ketika sudah diterima di misalkan tahap 2 ya, teman-teman tidak perlu ikut lagi tahap 3, tahap 4 atau tahap 5. Ya, jadi teman-teman selama sudah diterima ya, misalkan teman-teman melihat pengumuman ini sudah diterima ya, langsung teman-teman lakukan konfirmasi data siswa. Ya, misalkan diterima di tahap 2, teman-teman tidak perlu lagi ikut di tahap 3. Ya, tidak perlu ikut tahap 3, 4 ataupun 5. Jadi, kalau sudah diterima di satu tahap ya, sudah konfirmasi data siswa, nanti berikutnya teman-teman langsung fokus di sini ya. Fokusnya setelah diterima di tahap berapapun, teman-teman langsung fokusnya di sini, di daftar ulang dan juga verifikasi keaslian berkas. Jadi fokusnya di sini. Misalkan teman-teman diterima di tahap 3 atau tahap 4 atau mungkin tahap 5. Jadi nanti setelah itu, atau mungkin diterima di tahap 1 ya, setelah diterima konfirmasi data siswa yang diterima, teman-teman langsung fokus di daftar ulang dan juga verifikasi keaslian berkas ya. Ingat dan catat semua tanggal-tanggal mulai dari pendaftaran, pengumuman, dan juga konfirmasi siswa yang diterima. Yang terakhir adalah jadwal mengenai ini daftar ulang dan juga verifikasi keaslian berkas. Oke teman-teman ya, semoga bisa dipahami informasi ini. Semoga teman-teman tidak bingung. Nanti bagi yang kurang jelas silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.